Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas 12 SMA. Nama saya Putri Farida Tunisa. Nama saya Anissa Marwia. Nama saya Nur Fitria. Pada materi kelas 12 SMA, berdasarkan kompetensi dasar, terdapat beberapa sikap yang perlu diperhatikan. Di antaranya yaitu sikap penghayatan dan pengamatan serta bangga terhadap karya seni tari sebagai bentuk rasa syukur terhadap anugerah Tuhan. Selanjutnya, sikap kerjasama bertanggung jawab, toleran, dan disiplin melalui aktivitas berkesenian. Lalu ada sikap santun, jujur, cinta damai dalam mengapresiasi seni dan pembuatnya. Yang terakhir, ada sikap responsif dan proaktif, peduli terhadap lingkungan dan sesama, menghargai karya seni dan pembuatnya. Pengertian manajemen pergelaran tari. Manajemen pergelaran tari adalah kegiatan pengaturan atau pengelolaan sumber daya yang ada, yang dilakukan oleh seniman tari untuk mengefisiensikan berbagai persiapan agar kegiatan pegelaran tari dapat terlaksanakan dengan baik. Kegiatan pengaturan tersebut dimulai dari tahap perencanaan, yang kedua ada pengawasan, yang ketiga ada pengorganisasian. Prinsip-prinsip manajemen pergelaran tari. Yang pertama ada pembagian kerja. Dalam suatu kegiatan manajemen pergelaran tari, dibutuhkan orang-orang yang secara potensi pengetahuan dan keterampilan memiliki keahlian sesuai dengan bidang-bidang yang dibutuhkan dalam manajemen. Apabila prinsip pembagian kerja ini dilakukan dengan tepat, maka secara otomatis pelaksanaan kegiatan pergelaran tari akan berjalan lancar. Yang kedua ada prinsip wewenang dan tanggung jawab. Terkadang dalam suatu susunan kepanitiaan kegiatan pergelaran tari ada beberapa bidang-bidang kepanitiaan yang kurang memahami tugas dan tanggung jawabnya. Maka dari itu, diupayakan jangan mengambil wewenang dan tanggung jawab yang bukan ranah pekerjaannya. Yang ketiga ada prinsip tata tertib dan disiplin. Membangun prinsip kerja tata tertib administrasi penuh kehati-hatian. Dan mengambil keputusan sangat penting perhatikan oleh setiap bidang yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Yang keempat ada prinsip kesatuan komando. Dalam satu kegiatan perlu adanya satu komando agar setiap anggota dapat mengetahui kepada siapa ia mesti bertanggung jawab dan melaporkan hasil pekerjaannya. Apabila terlalu banyak komando dalam suatu kegiatan manajemen pergelaran tari, dikhawatirkan akan terjadinya konflik. Yang terakhir ada prinsip keadilan dan kejujuran. Setiap bidang yang bekerja baik perlu diapresiasikan bersama-sama, sehingga akan menjadi contoh yang baik bagi bidang yang lain yang belum melaksanakan tugas dan bertanggung jawab secara maksimal. Fungsi manajemen pergelaran tari. Yang pertama ada fungsi perencanaan atau planning. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, perlu disusun secara strategis sehingga proses pekerjaan tiap bidang berjalan baik dan maksimal. Konsep 5W+1H menjadi dasar pijakan untuk membuat konsep manajemen pergelaran tari. Yang kedua ada fungsi perorganisasian atau organizing. Fungsi perorganisasian sebagai suatu proses pengaturan, proses penetapan susunan organisasi, tugas dan bertanggung jawab, serta wewenang seseorang dalam kegiatan pergelaran tari akan dilaksanakan. Untuk mencapai hasil yang maksimal, dibutuhkan penempatan orang yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan bidang yang dibutuhkan. Yang ketiga ada fungsi pergerakan atau aquating, usaha atau tindakan pimpinan dalam rangka menimbulkan kemauan untuk membuat bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawabnya merupakan salah satu fungsi sebagai aquating atau bergerak. Yang terakhir ada fungsi pengawasan atau controlling. Fungsi dan tugas controlling yaitu selalu mengawasi sampai di manakah program atau rencana yang telah ditetapkan dilaksanakan. Fungsi ini menjadi hal penting untuk dilakukan oleh seorang pimpinan, sehingga pada pelaksanaan tidak menemukan masalah yang akan mengganggu pada proses produksi pergelaran tari. Nah,
Dalam konsep garap pagelaran tari itu ada proses garap gerak tari kreasi yang dibagi menjadi 3. Ada proses eksplorasi, proses stilasi, dan seleksi gerak. Lalu ada proses penggabungan gerak. Nah, yang proses eksplorasi itu proses penjajakan dan pencarian motif-motif gerak melalui berbagai cara yang dilakukan pada saat melakukan proses gerak garap tari. Nah, ada beberapa stimulus seperti rangsang auditif, rangsang visual, rangsang gagasan, dan rangsang kinestetik. Lalu ada proses stilasi dan seleksi gerak. Proses pengembangan dapat dilakukan dengan cara mengubah volume mulai dari gerak, level, kesan, ragam gerak, struktur, dan laninya. Untuk mendapatkan bentuk baru dari pengembangan gerak yang diharapkan memerlukan kecermatan dan uji coba yang terus-menerus berdasarkan kreativitas dari gerak tubuh yang terkecil sampai pada totalitas gerak tubuh sepenuhnya. Proses penghalusan memberikan kesan indah dari suatu gerak yang disebut stilasi. Nah, lalu kita lanjut, ada pemilihan gerak yang sesuai dengan ide, yaitu pada tahap ini kegiatan memilih dan memilah gerak-gerak yang sudah diolah, diseleksi kembali untuk disesuaikan dengan ide garapan. Proses penghalusan. Tahapan ini penting dilakukan untuk menentukan pilihan dari motif-motif gerak yang dibuat dan yang akan dipakai pada garap tari. Nanti kan ada proses penggabungan gerakan. Tahap penggabungan dengan unsur-unsur pendukung lainnya baik dengan musik, iringan tari, penggunaan properti tari, atau dengan artistik lainnya, termasuk penggunaan busana dan aksesoris tari. Improvisasi gerak dalam tari. Adegan yang tidak disengaja oleh salah satu penari dapat dikategorikan sebagai gerak improvisasi oleh si penari. Inti dari gerak improvisasi adalah bentuk-bentuk gerak yang dilakukan penari yang pada setiap saat dapat dilakukan berbeda tapi masih disesuaikan dengan maksud pengadeganan dari gerak itu sendiri. Beberapa motif gerak improvisasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya melalui pengolahan properti tari, menggunakan stimulus iringan musik, atau bergerak menurut kata hati. Keberadaan tata pentas dalam tari merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan keberadaannya, karena mampu membuat penyajian tari menjadi lebih hidup dan dinamis. Konsep tata pentas akan berkaitan dengan konsep tata panggung. Pada umumnya, jenis panggung yang sering digunakan dalam pertunjukan tari terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya ada jenis panggung arena, proscenium, dan jenis panggung campuran. Jenis panggung arena adalah jenis panggung terbuka yang tidak terdapat batasan yang jelas antara garis pemain dengan penonton. Pada umumnya, jenis panggung arena ini dilakukan di lapangan atau dapat dilakukan di halaman rumah atau sebagainya. Jenis panggung proscenium adalah jenis panggung yang sering digunakan dalam pertunjukan tari yang memiliki batasan yang jelas antara penari dan penonton, serta memiliki ketinggian khusus untuk tempat penari bergerak sehingga penonton menjadi lebih fokus untuk melihatnya. Lalu yang terakhir ada jenis panggung campuran. Ciri dari jenis panggung ini biasanya menggunakan beberapa daerah tempat penari bergerak, tetapi dalam peristiwa pertunjukan intinya adalah mengombinasikan jenis panggung arena dengan panggung proscenium sesuai dengan konsep garap karya tari yang akan dipertunjukkan. Selanjutnya ada tata lighting atau tata pencahayaan. Tata pencahayaan memiliki beberapa fungsi, yakni sebagai penerang tempat menari dan memperkuat adegan serta suasana tarian. Adapun jenis dan warna lampu yang dipergunakan disesuaikan dengan kebutuhan pengadegan penyajian gerak tarinya. Lalu yang terakhir ada tata dekorasi panggung. Tata dekorasi panggung lebih difokuskan pada masalah penataan desain panggung agar terlihat lebih menarik dan lebih hidup. Tata dekorasi panggung harus dibuat dan disesuaikan dengan konsep pertunjukan tari yang akan ditampilkan.
Evaluasi rancangan pergelaran tari dibagi menjadi dua, yaitu secara praktek dengan mengadakan pergelaran tari sebagai ujian praktek akhir, dan tertulis dengan menuliskan pendapat mengenai penampilan pergelaran tari sebagai ujian tertulis akhir dan juga bentuk apresiasi. Lalu pada praktek dibutuhkan tahapan-tahapan. Yang pertama ada tahapan persiapan pergelaran. Nah, di sini dibutuhkan pembentukan panitia pergelaran secara keseluruhan, di antaranya pemilihan penata tari, penari, pemusik, penanggung jawab artistik. Setelah itu ada tahapan proses pelatihan atau eksplorasi dan penggabungan. Selanjutnya tahapan publikasi dan marketing. Selanjutnya tahapan pelaksanaan pertunjukan, dan yang terakhir tahapan closing dan evaluasi. Struktur kepanitiaan yang dibutuhkan ada 3, yaitu tim produksi yang terdiri dari pimpinan produksi, sekretaris produksi, bendahara, seksi dokumentasi, seksi publikasi, seksi pendanaan, dan tiketing. Lalu ada house manager, terdiri dari keamanan, akomodasi, konsumsi, transportasi, dan seksi gedung. Lalu yang terakhir ada tim artistik, terdiri dari sutradara atau koreografer, pimpinan artistik atau stage manager, penata panggung, penata cahaya, penata rias dan busana, penata suara, dan penata musik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.